Ustadz, 3 segmen, ini emang 2 segmen sebelumnya kita udah membahas ibaratnya cerita untuk getaran cinta ini, Ustadz. Ini kalau misalnya nggak fokus, ini bukan lagunya almarhum itu ya yang kata-kata cinta siapa tuh? Yang dangdut itu lupa namanya. Tapi ini kehidupan, karena kan kalau kita tidak merasakan getaran ini, ibadah pun mungkin tidak mindful. Nah, Ustadz, bagaimana kita bisa merasakan getaran cinta dari Allah dan Rasulnya di kehidupan sehari-hari? Salah satunya sebetulnya pada saat kita punya gairah untuk beribadah, taat dan istiqomah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu sebetulnya getar cinta yang luar biasa. Cuman karena mindset kita sudah kadung selama ini menganggap ibadah itu yang sifatnya hanya fikih saja, gak sampai kepada dasar hakikat pemahaman batin yang mendalam, sehingga pelaksanaan syariat fikih hanya untuk perintah itu aja tanpa pendalaman gitu. Padahal banyak hal sekali peristiwa-peristiwa dalam hidup kita adalah peristiwa wujud cinta Allah yang bisa kita tangkap. Entah itu diingatkan saat misalnya dalam kesedihan ataupun saat bahagia, dalam waktu sholat ataupun diingatkan di luar waktu sholat. Entah yang kita lihat itu penderitaan ataupun kebahagiaan, kita mengalami sendiri atau orang lain barengan gitu. yang mengalami. Cuman batin kita tidak terasah untuk sensitif merasakan getar cinta itu. Maka perlu adanya istiqomah dalam beribadah. Itu salah satunya adalah untuk mengasah sensitivitas cinta kita kepada Allah yang bisa dirasakan di luar waktu ibadah mahdhur. Jadi bagaimana rasa cinta kita kepada anak yatim piatu boleh jadi tergetar saat imam membaca idza jaa nasrullah bukan ara'aital ladzi yukadzibu biddin gitu misalnya. Tergetar itu. Jadi sholatnya betul-betul menjadi komunikasi ruhani dan melahirkan inspirasi di luar waktu sholat menjadi gairah ibadah untuk mencintai yatim piatu misalnya gitu. Itu kan getar cinta yang betul-betul bisa kita saksikan secara nyata. Karena kadang kan nggak dibuat-buat, orang yang betul-betul ikhlas membantu fakir miskin, membantu anak yatim, itu memang getar ruhani. Karena akhlak itu perwujudan sikap tanpa pretensi yang dibuat-buat. Dia lahir begitu saja. Nggak ada alasan apa, pokoknya gue mau bantu nih. Gue kasihan banget ini, tersentuh. Tinggal melipir dulu, ngelihat pengemis anu. Atau ada kawan betul-betul terjebak dengan utang piutang yang luar biasa. Duit kita cuma sedikit, tapi gue sayang sama dia. Gue suka, walaupun berkali-kali dia nggak bayar, tapi tetap aja dikasih. Bahkan kadang nih, ya karena alasan cinta ini kan, alasan cinta. Dari mana cinta itu? Kalau diurut kasih sayangnya, itu kan wujud cinta Tuhan yang sebetulnya lagi diteladani dengan cintamu. Sebab ketika kita mencintai sesuatu, maka kita juga suka tentang sesuatu yang berkaitan dengan cintanya. Allah mencintai fakir miskin, ya kan? Mencintai fakir miskin. Itu cinta Allah kepada fakir miskin. Kita juga cinta kepada fakir miskin. Sebab Allah cinta kepada fakir miskin. Gitu. Nah, jadi pembuktian cinta-cinta ini kadang kasat mata. Tapi batin kita tidak sensitif untuk menjadikan itu sebagai getar cinta yang punya efek ruhani. Gitu. Ustadz, tadi kan Ustadz salah sering mention tentang Maulana Jalaluddin Rumi nih, Ustadz. Salah satu orang yang cukup terkenal di masanya dan sampai sekarang ini juga bukunya tuh banyak banget. Jadi sobat Syarif di rumah tuh bisa beli ini untuk mengerti ini orang ini siapa gitu dan sangat impactful. Nah, kalau menurut beliau nih, Ustadz, hakikat cinta itu seperti apa, Ustadz? Jadi sebetulnya bukan hanya Jalaluddin Rumi yang banyak bicara cinta sampai sangat hiperbolik dan lebay. Ya memang wujud ekspresi cinta pasti lebay. Gitu. Karena orang Arab terkenal syairnya emang seperti luar itu. Biasa, ya. Hiperbolik. Karena ekspresi cinta pasti hiperbolik gitu.
ini banyak ulama selain Jalaluddin Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi, juga ada Imam Al-Ghazali menyusun Ihya Ulumuddin yang ada bagian khusus satu bab berkaitan dengan mahabbah, dengan cinta. Selain Jalaluddin Rumi dan Syekh Abdul Qadir juga ya, ulama yang lain, ulama sufi bicara tentang cinta, Syekh Ibnu Athaillah, Abu Hasan As-Sazili, Junaid Al-Baghdadi, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani memuat itu dalam berbagai karya yang lain. Ada juga yang terkenal seorang sufi perempuan, Rabiah Adawiyah. Iya pernah dengar. Ini kata-katanya tentang cinta, tentang mahabbah luar biasa. Jadi intinya bahwa aku beribadah karena cinta kepadamu, tidak mengharapkan surgamu. Ya, semacam itu kan. Iya. Kalau orang melihat secara satu sisi tekstual, aja nih ya. Tekstual, ini sesat nih. Karena ada tersombongan di situ. Iya. Kalau aku beribadah kepadamu gara-gara takut nerakamu, masukkan aku dalam neraka, kata dia kan. Kalau aku beribadah gara-gara ingin masuk surgamu, wah jangan beri aku surga. Ini kan sebetulnya ungkapan hiperbolik, karena itu wujud keadaan batin seseorang yang betul-betul lagi mahabbah, jatuh cinta, semua lebay dan sangat hiperbolik. Iya betul, hiperbolik betul. Tapi kalau ditelaah lagi secara hakikat, ya betul. Misalnya begini, kita itu menyembah kepada Allah, itu kan karena ada dikit-dikit pahala, dikit-dikit masuk surga. Baru memelihara jenggot sedikit saja sudah berharap pengen surga. Ya, jenggot doang. Gampang bener memelihara jenggot, sunnah boleh sunnah. Tapi kalau lihat sama mengharapkan surga terlalu lebay itu. Yang kita tuju dari peribadatan itu adalah pemilik kebun, bukan kebun. Iya. Surga itu kebun, Pak. Jannah itu kebun artinya. Kalau bahasa orang Betawi kebun. Ya. Jannah itu hadiqah, bustan. Maka itu adalah taman. Taman. Yang kita tuju itu bukan tamannya, pemilik taman. Raja terakhirnya sendiri. Iya, pemiliknya. Pemiliknya, pemilik taman. Ya. Sekarang surga, siapa pemiliknya? Ya Allah tadi. Cinta itu diwujudkan kepada pemiliknya, bukan kepada ciptaannya. Gitu. Yang kita tuju adalah Allah. Kalau udah bersama Allah, ya pasti dapat surganya. Iya benar. Dan mungkin kalau bisa kita lain adalah ini kayak kalimat tadi yang itu keikhlasan beribadah saatnya jadi. Betul. Jadi kan banyak dari kita lihatnya embel-embelnya, hadiahnya. Kalau dia berarti ya udah nggak peduli lagi tuh sama pilihan kata keikhlasan tepat sekali itu. Dalam peribadatan. Sebab kadang orang salah mengartikan antara ikhlas dan ridho. Iya, benar. Karena kalau ridho itu sebetulnya kerelaan batin kita atas urut takdir yang Allah berikan. Tapi kalau keikhlasan adalah ketulusan peribadatan, ketulusan ketahuan kita kepada Allah. Karena itu surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas. Iya benar. Itu artinya sebetulnya keikhlasan ada kekuatan tauhid, kemurnian batin kita dalam mengesahkan Tuhan. Itu ikhlas. Antum tadi menyebut pun. Wah, keren. Soalnya tiba-tiba ada waktu itu saat salah satu podcast bilang salah satu kenapa Indonesia atau apa itu tidak berkembang karena terlalu religious dan mention ikhlas. Padahal ikhlas dan ridho itu berbeda. Dan mungkin untuk mengerti dua hal ini harus punya iman dulu karena kan terlalu mendewakan logika akan membuat tersesat kan. Karena ada satu band ada iman nih. Betul. Ini semoga yang mungkin mendengar podcast itu dan banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh logika. Iya, nggak ada yang bisa diselesaikan termasuk masalah tadi nih cinta nggak bisa kita lihat gitu kan. Nggak tahu mulai dari mana akhir dari mana itu. Nah, Zat, ada nggak sih Zat amalan untuk menarik cinta kepada Allah, Zat? Selain ibadah-ibadah wajib ya, Zat? Iya. Ya tadi, sebetulnya hal-hal yang semacam ini tanpa kita baca ayat dan hadis, seorang mukmin telah dibekali rasa keyakinan iman, yang karena iman itu juga ilmu. Di dalam itu terpancar hal-hal informasi yang lahir dari rasa iman. Hal yang baik dan buruk bisa dilihat dari iman kita. Iman kita bisa mendeteksi keyakinan kita tentang sesuatu. Hal ini salah, benar, baik. Itu kan dari kalbu kita. Dan salah satu yang ada dalam kalbu kita kan iman tadi. Karena itu untuk bisa melakukan amal yang
agar kita bisa merasakan getar cinta tadi, ya cukup dengan istiqomah beribadah kepada Allah. Nah, lalu tadi beribadah kepada Allah bukan hanya yang mahdoh, ada juga ghairu mahdoh. Dengan mencintai pekerjaan, itu juga bagian dari perwujudan cinta kepada Allah, hakikatnya. Karena bersyukur ya Ustaz. Bersyukur, coba bayangkan. Kalau misalnya kita bekerja, yang nanti menjadi mata pencaharian, gaji kita, keuntungan kita akan diberikan kepada anak dan istri kita. Itu kan perwujudan cinta kita kepada anak istri. Perwujudan cinta kita kepada Allah apa? Hakikat syukur yang kita lantunkan, meskipun itu pahit, getir, diceramain, dimarahin bos, atasan dan lain sebagainya. Oh, kita harus sabar, kita harus ikhlas kepada Allah, tetap aja. Kita harus tetap lebih lagi mencintai pekerjaan, agar nanti mendapatkan income lebih banyak, akan mendapatkan insentif, akan menghasilkan bonus dan sebagainya macam. Kita wujudkan itu dalam satu kesatuan cinta kepada Allah dan cinta pada pekerjaan, itu pun berlaku everlasting, bukan hanya temporal, karena ada cinta Tuhan di situ. Maka menghadirkan hati untuk menjadikan itu sebagai ibadah dan wujud cinta kepada Tuhan, itu menjadi penting bagi kehidupan rohani kita. Kayak orang melakukan satu di passionnya dia Ustaz ya? Iya, iya. Nah, Ustaz, selain pekerjaan nih Ustaz, untuk yang mungkin di sini banyak muda-mudi atau yang punya anak yang masih muda-mudi Ustaz, apakah dengan berusaha sekolah sebaik mungkin itu termasuk? Betul itu wujud cinta. Meskipun dia nanti kan target antara kan bahwa oh iya kalau kuliah di sini jurusan ini akan mendapatkan keuntungan ini, itu otomatis manusia tidak bisa lepas dari sebab. Tapi juga pengejauhan rasa cinta kita pada orang tua yang pernah membiayai, yang melahirkan kita, yang mendidik kita. Nanti kita pengen berbakti kalau nanti sudah kerja atau punya perusahaan sendiri, akan membantu semaksimal mungkin buat bapak ibuku misalnya sebagai wujud cinta. Habis itu juga saya akan membangun bahtera rumah tangga, dan saya tidak mau menyengsarakan istri saya dan anak saya. Maka saya harus giat nih belajar mendapatkan prestasi. Semua tentang cinta. Tanpa cinta kering. Bagaimana ini menjadi cinta yang abadi? Maka hadirkan cintamu kepada Allah. Makanya atau di hadis atau di Quran ya, kan itu kayak seperti bentuk bersyukur ya Ustaz ya. Betul. Kalau kamu bersyukur akan ku tambahkan, berarti seperti itu ya Ustaz. Iya, ada wujud syukur, ada wujud ridho, ada wujud ikhlas, semua menyatu dalam satu kesatuan. Makanya tadi mahabbah taruhnya di akhir-akhir, pun karena ada proses itu. Kan misalnya tadi saya bilang makom pertama tobat, ada syukur, ada ikhlas, journey-nya ada ridho. Habis itu ada ma'rifat, ada mahabbah di akhir. Itu kan untuk membuktikan bahwa proses mahabbah itu tidak gampang, tapi melalui proses pertobatan, proses ridho, yang proses panjang syukur. tadi itu. Iya. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita kan terkadang cinta sama sahabat, itu apakah kadar cinta berbeda, bentuk cinta berbeda sama untuk kita compare sama cinta pada segala-galanya ini kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi begini malah. Saya kasih contoh bahwa Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Itu kan gara-garanya beliau setiap kali makan siang dia berjalan kiloan meter untuk mencari teman makan siangnya. Inilah mengapa beliau disebut juga Khalilullah, kekasih Allah. Jadi orang yang paling dicintai ini kan Khalilullah. Nah, coba dari riwayat ini kan mau mengetengahkan kita tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluknya. Ada satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Itu wujud cinta kita kepada Allah adalah persembahan cinta kepada sesama. Jadi, tetapi jelas melalui kategori dan tingkatan. Cinta kita kepada makhluk berbeda dengan cinta kepada Allah. Atau cinta kita kepada istri kita akan berbeda dengan cinta kita kepada Nabi. Pasti yang tertinggi pada Allah dan Rasulnya. Betul. Karena itu sangat esensial, sangat mendasar bagi hidup kita di dunia dan akhirat. Kalau istri kan mungkin sampai dunia. Atau mungkin di dunia belum selesai udah ganti istri. Nah gitu kan. Maka dia temporal, tidak everlasting. Karena itu cinta pada fisik.
Karena ada periode di situ. Iya, ada periode juga. Ada periodisasi cinta. Bagaimana cinta kepada istri menjadi everlasting? Hadirkan cinta Allah. Makanya selalu dua itu yang utama ya Ustaz ya. Iya. Karena kita mengatakan bahwa pernikahan adalah ibadah. Itu kan sebetulnya pengejauhan tahan cinta kepada Allah dan kepada sesama. Gitu. Makanya termasuk di hadis Arba'in ya Ustaz ya, kalau misalnya kita masak sampai baunya tercium ke tetangga, minimal kuahnya dikasih ke tetangga ya Ustaz. Betul. Itu lagi. Itu hadis-hadis. Hadis tentang tadi. Yang Arba'in tadi Ustaz ya. Hadis Arba'in ataupun bukan yang Arba'in. Yep. Pokoknya hadis yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan, hal yang kayaknya sepele. Itu ungkapan Nabi itu bukan kata yang berbalik, dalam sekali itu sastranya. Misalnya tidak dikatakan dia sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada malaikat-malaikatnya kalau dia menyakiti tetangganya. Berarti apa ini maksudnya? Kenapa enggak Rasul langsung bilang gitu, hei, berbuat baiklah pada tetangga. Tapi pakai kata-kata tadi. Openingnya tuh keras tuh. Keras sekali. Termasuk akhirnya ada hadis tadi tentang kuah. Kita harus banyakin kuah. Agar biar bisa dibagi gitu. Tapi bukan berarti setiap kali masak kuah doang. Nah, itu bahaya juga nih. Beda. Iya. Ini bisa-bisa Islam Santoloyo ini. Otak-atik. Ngeyel-ngeyelan ini kan gitu. Jadi ada nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Rasul dengan cara begitu cantik. Jadi barang siapa yang mencintai, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pada malaikatnya, maka dia harus mencintai tetangganya atau sesama keluarganya. Habis itu perhatian dia terhadap tetangga. Berarti 14 abad yang silam, Rasulullah tidak hanya mengatur hubungan atau hukum keluarga, tapi bermasyarakat, bernegara. Mewujudkan bentuk cinta dia kepada keluarga, cinta kepada masyarakat, cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa. Itu diwujudkan dalam hadis yang rekam jejaknya bisa kita saksikan dalam hadis. Dan termasuk ini ya, waktu Rasul hijrah kan menyatukan Muhajirin Ansor. Iya. Terus itu cinta banget. Yang satu hadis yang beliau menjaga orang Yahudi buta, terus Abu Bakar mau coba tapi nggak bisa, akhirnya dikasih tahu siapa, akhirnya jadi orang Muslim. Ini walaupun ada yang bilang hadis itu dhaif atau apa, tapi termasuk itu Ustaz ya. Iya, termasuk. Dan kita banyak lihat riwayat sampai atau nggak salah yang lagi hijrah di Gua Hiro yang Abu Bakar nangis, Rasul bilang la tazan inallah ma'ana, itu termasuk bentuk cinta. Betul, berarti. Cinta. Ini tentang cinta dalam berbagai kategori, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai warna dan gradasinya. Maka cinta Allah kepada para nabi, cinta Allah pada para sahabat, tabi'in, ulama yang warasatul anbiya, maka pasti berbeda. Apalah arti kita. Kadang kita harus belajar dari cinta orang-orang soleh. Nah, ini kalau kita ngomongin kayak nggak bakal cukup 1 jam bisa berhari nih, tapi kita harus dahi dulu Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum atas ilmunya. Dan sobat muslim di rumah, kalau mau ada pertanyaan boleh saja tanya kami langsung di @mnc.muslim.tv. Kalau ada ide dan saran pun juga bisa langsung DM kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.